Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi ke pembahasan Overlord, dan topik yang akan gua bahas kali ini adalah apa yang akan terjadi jika Nazarick berhasil ditembus. So langsung aja, mari kita mulai. Sebelum gua bahas lebih jauh, pertama-tama mari kita satukan perspektif dulu. Maksud dari kalimat Nazarick ditembus merefer ke kejadian jika saja lantai 8 berhasil ditembus oleh penyusup. Artinya, selama tidak ada player atau penyusup yang berhasil melewati lantai 8, maka Nazarick masih dalam kondisi aman dan terkendali. Tapi jika lantai 8 berhasil dilewati, maka ini artinya Nazarick sudah masuk ke dalam tahap darurat dan berhasil tertembus oleh musuh. Ini karena di volume 1, Ainz menjelaskan kalau lantai 8 merupakan lantai dengan NPC penjaga terkuat sekaligus merupakan lantai yang paling berbahaya. Bahkan Ainz menutup akses dan melarang semua penduduk Nazarick untuk masuk ke lantai ini kecuali NPC itu mendapatkan izin dari Ainz. Di lantai ini terdapat Rubedo, sang entitas terkuat di Nazarick yang bahkan mampu mengalahkan Touch Me dalam pertarungan 1 lawan 1. Lantai ini juga dikelola oleh Victim, si Floor Guardian yang mampu membuat debuff besar-besaran dengan cara mengorbankan dirinya. Lalu juga ada Aurole Omega, seorang NPC dengan tipe Commander yang mempunyai level 100 dan dia mampu memberikan buff kepada teman-temannya. Lalu di sini juga ada Eight Floor Hierarchy, yaitu sekelompok NPC terkuat di Nazarick yang disebut sebagai garis pertahanan terakhir, dan bahkan mereka mampu mengalahkan Rubedo asalkan mereka diberi world class item. Nah, dengan pasukan sekuat itu, tentu sangat wajar kenapa lantai 8 bisa sangat berbahaya. Lalu balik ke pertanyaan awal, apa jadinya jika lantai ini berhasil ditembus? Hal pertama yang sudah pasti terjadi jika lantai 8 berhasil ditembus adalah semua NPC termasuk Floor Guardian di lantai bawah bisa dipastikan telah mati. Ini artinya Shaltir, Gargantua, Cocytus, Mare, Aura, dan juga Demiurge mereka semua telah mati di tangan penyusup. Ini sesuai dengan informasi di volume 1 di mana Ainz ngomong kalau Aura dan Mare dulunya pernah mati ketika terjadi serangan besar-besaran ke Nazarick di mana penyusup berhasil sampai ke lantai 8. Lalu kalau di web novel, Demiurge ngomong kalau pada saat penyerangan 1500 player terjadi, Shaltir telah hancur berkeping-keping, Cocytus terbelah menjadi beberapa bagian, dan juga Demiurge ikut terbunuh. Jadi dari sini bisa dipastikan kalau memang semua NPC sudah pasti mati jika saja musuh berhasil sampai atau bahkan melewati lantai 8. Lalu setelah para penyusup berhasil menembus lantai 8, mereka pun akan segera naik ke lantai 9 yang merupakan tempat tinggal Albedo, para Pleiades, semua Suprimbing, dan juga para Homunculus Mate. Nah, di sini setiap NPC akan mulai bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing, di mana para Pleiades yaitu Sebas, Yuri, Nabe, Lupus Regina, Entoma, Chizu, dan juga Solution akan bergerak dan menyambut para player yang baru saja tiba di lantai 9. Di volume 1, Ainz menjelaskan kalau saja para player mampu melewati lantai 8, ini berarti mereka sudah pasti bisa mengalahkan Sebas meskipun dia adalah NPC berlevel 100. Jadi sebenarnya tugas Pleiades bukanlah mengalahkan musuh, melainkan hanya menahan musuh dan mengulur waktu selama mungkin hingga para Suprimbing dapat berkumpul di ruang tahta. Ini karena mustahil untuk membuat semua anggota guild dapat online terus-menerus selama 24 jam. Sehingga ada kemungkinan Nazarick bakalan diserang pada saat para Suprimbing sedang keluar ataupun sedang offline. Makanya mereka membutuhkan Pleiades untuk bisa mengulur waktu agar mereka semua dapat online dan berkumpul di ruang tahta untuk menyambut kedatangan musuh. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, akan selalu ada satu Suprimbing yang standby di guild ketika semua orang sedang keluar, sehingga satu orang itu akan memberitahu semua Suprimbing yang lain jika saja terjadi penyerangan. Tapi semenjak Ainz terkirim ke New World, tentu mustahil untuk mengumpulkan Suprimbing lagi, dan sepertinya yang akan menunggu di ruang tahta hanyalah Albedo dan juga Ainz. Nah, di saat Pleiades bertarung melawan penyusup, di saat yang bersamaan para Homunculus Mate akan segera mengungsi. Hal ini tidak mungkin terjadi ketika Ainz masih berada di Yggdrasil, tapi semenjak Ainz terkirim ke New World, semua NPC berubah menjadi makhluk hidup, sehingga Ainz harus mengatur strategi untuk bisa mengamankan nyawa para Homunculus Mate. Kalau kalian baca manga Overlord Undead King Oh chapter 28, chapter ini bercerita tentang para Homunculus Mate yang sedang melakukan simulasi jika saja terdapat penyusup yang berhasil menembus lantai 8. Jadi di saat Pleiades mencoba mengulur waktu, semua Homunculus Mate yang berada di lantai 9 akan segera mengungsi dan berkumpul ke satu ruangan yang disebut Panic Room. Ini adalah ruangan yang dibuat oleh Suprimbing bernama Garnet, di mana ruangan ini dipenuhi dengan perangkap untuk menghentikan penyusup. Jadi, kalau saja ada player yang berhasil masuk ke Panic Room, maka bisa dipastikan kalau player itu akan terluka ketika keluar dari ruangan. Berhubung para Homunculus Mate hanyalah NPC berlevel 1, maka sangat wajar jika mereka dikumpulkan ke ruangan ini, karena setidaknya ruangan ini bisa digunakan sebagai tempat untuk pertahanan diri. Nah, sekarang mari kita anggap kalau Pleiades sudah berhasil dikalahkan dan ternyata para Homunculus Mate berhasil dihabisi. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Nah, setelah mereka berhasil mengalahkan Pleiades, para penyusup ini pasti akan segera naik ke lantai 10 dan mencoba menantang Supreme Being. Lalu ketika mereka sudah berada di depan pintu yang diduga sebagai ruang tahta dan membuka pintunya, ternyata mereka malah masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak patung. Nah, ruangan ini disebut Lemegeton, yaitu sebuah ruangan dengan atap berbentuk kubah yang seharusnya berisi 72 golem. Tapi karena pencipta golem-golem itu bosan di tengah jalan, jadinya hanya ada 67 golem yang berjaga. Golem ini akan aktif jika ada musuh yang masuk ke dalam jarak pandangnya, dan semua golem ini akan memanggil monster tingkat tinggi serta membanjiri ruangan dengan serangan sihir berarea luas. Berdasarkan penjelasan Ainz, jika saja semua golem yang ada di Lemegeton menyerang secara bersamaan, maka serangan itu dapat dengan mudah menghabisi 2 party player berlevel 100, yang berarti ruangan ini maksimal mampu melumpuhkan 12 player. Dengan kata lain, Lemegeton sengaja dibuat hanya untuk mengurangi jumlah musuh sebelum mereka masuk ke ruang tahta. Karena di balik Lemegeton terdapat pintu yang terhubung langsung ke ruang tahta. Lalu ketika mereka masuk, semua Supreme Being yang sudah berkumpul akan menyambut kedatangan para penyusup itu. Sama seperti penjelasan Ainz di volume 1, di mana dia dan Supreme Being yang lain akan berperan sebagai villain yang menyambut kedatangan musuh sebelum terjadi pertarungan terakhir. Jadi dari sini, para player yang berhasil menembus pertahanan Nazarick sampai ke ruang tahta masih harus bertarung melawan 41 Supreme Being atau 41 player dengan level 100, yang mana mereka semua masih dalam kondisi segar dan tidak kelelahan seperti para penyusup. Dan juga beberapa di antara mereka ada yang membawa world class item, guild item, dan juga pemegang gelar World Champion. Tapi kalau di New World, yang akan menyambut kedatangan mereka kemungkinan hanyalah Ainz dan juga Albedo, yang mana mereka berdua sama-sama memegang world class item dan juga berlevel 100. Cuma ada kemungkinan juga kalau akan ada beberapa Egg Edge Assassin yang ikut bertarung, karena mereka adalah NPC yang diberi tugas untuk melindungi Ainz dari balik bayangan ketika berada di dalam Nazarick. Nah, mari kita beranggapan kalau misalnya para penyusup itu berhasil mengalahkan semua Supreme Being. Karena di volume 1 Ainz ngomong, kalau saja para penyusup itu berhasil menembus lantai 8, ini berarti kecil kemungkinan bagi Guild Ainz All Gone untuk bisa menang melawan mereka. Jadi, setelah berhasil mengalahkan semua Supreme Being, para penyusup ini pasti akan kebingungan ketika mencari ruang harta Nazarick. Karena ruang harta Nazarick tidak dapat diakses kecuali dengan menggunakan cincin Ainz All Gone. Nah, kalau di Yggdrasil, setiap player yang mati akan menjatuhkan satu item yang mereka gunakan secara random. Jadi para penyusup ini harus berharap agar setidaknya ada satu dari 41 Supreme Being yang menjatuhkan cincin Ainz All Gone-nya. Atau bisa juga, mungkin di Yggdrasil ada semacam skill yang ngebuat player dapat mencuri item milik orang lain. Jadi para penyusup bisa saja mencuri cincin milik salah satu Supreme Being. Itu pun kalau ternyata Ainz dan yang lainnya menggunakan cincin Ainz All Gone pada saat mereka bertarung. Kalau misalnya tidak ada satupun Supreme Being yang menggunakan cincin, maka kayaknya harusnya mustahil bagi para penyusup untuk bisa mencapai ruang harta. Tapi gua rasa Ainz gak bakal selicik itu, karena Ainz dan Supreme Being yang lain harusnya tahu betapa susahnya perjuangan para penyusup itu untuk bisa sampai ke lantai ini. Jadi harusnya mereka tidak akan bermain licik. Cuma ada juga kemungkinan kalau Ainz bakalan tetap bermain licik, karena dia sangat dipengaruhi dengan strateginya Punito Moe. Yang mana menurut gua, Punito Moe tidak akan peduli sekeras apapun perjuangan musuh selama dia bisa melindungi apa yang harusnya dilindungi. Nah, sekarang mari kita beranggapan kalau para penyusup berhasil mendapatkan cincin Ainz All Gone dan sampai ke ruang harta. Lalu, apa yang akan terjadi? Nah, ketika para penyusup masuk ke ruang harta, mereka akan melihat banyak tumpukan emas dan juga berbagai macam item yang tergeletak di tengah ruangan. Semua harta itu hanyalah umpan untuk ngebuat para penyusup mengira kalau mereka telah berhasil menemukan hartanya Ainz All Gone. Padahal sebenarnya masih ada ruangan lain di dalam sana. Tapi masalahnya ruangan itu terkunci dan hanya bisa dimasuki jika player menyebutkan password yang tepat. Nah, yang ngebuat ruangan itu terkunci adalah Supreme Being bernama Genjiro, dan yang ngebuat passwordnya adalah Tabula Smaragdina. Gua nggak tahu ya bagaimana caranya para penyusup bisa masuk ke ruangan itu. Cuma tidak menutup kemungkinan kalau ada skill atau job class yang bisa ngebuat player menembus suatu ruangan yang terkunci dengan sandi. Tapi sebenarnya ada satu cara agar mereka bisa masuk ke dalam ruangan ini, yaitu dengan mencuci otaknya Chizu dan mengekstrak informasi dari kepalanya. Ini karena Chizu adalah NPC yang mempunyai pengetahuan tentang semua gimmick dan perangkap yang ada di Nazarick, sehingga Chizu juga tahu password yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke ruang rahasia yang ada di ruang harta. Selain itu, para penyusup ini bukan cuma disambut dengan tumpukan harta dan juga ruangan terkunci, tetapi mereka juga disambut dengan perangkap berbentuk asap beracun yang bernama Blood of Jormungand, di mana racun ini dapat membunuh player hanya dalam 3 langkah. Jadi, kalau saja ada penyusup yang berhasil masuk ke ruang harta dan dia tidak mempunyai skill kebal dari efek racun, maka bisa dipastikan kalau player itu akan langsung mati. Tapi, kalau saja mereka berhasil melewati semua itu, maka ini berarti para penyusup dapat masuk ke koridor utama ruang harta dan mereka akan disambut oleh Pandora Actor yang sedang berjaga.
Mereka pun mau tidak mau harus bertarung lagi, dan kali ini mereka akan melawan Pandora, yaitu NPC yang mempunyai akses atas semua item yang ada di ruang harta, dan juga dia dapat berubah menjadi 41 Supreme Being tergantung kebutuhannya. Lalu kalau ternyata Pandora aktor juga kalah, ini artinya para penyusup berhasil mendapatkan akses untuk dapat keluar masuk ruang harta Nazarick dengan bebas. Mereka juga dapat mengambil hampir semua item yang ada di Nazarick kecuali beberapa item yang berada di ruangan paling dalam. Nah, untuk bisa masuk ke ruangan itu, mereka harus melewati sebuah lorong, yaitu tempat di mana Ainz menyimpan semua equipment milik teman-temannya dan dipasangkan ke berbagai macam golem yang disebut Avatara. Nah, di ujung lorong itu terdapat ruangan yang menjadi tempat penyimpanan semua world class item milik Guild Ainz All Gone, termasuk 2 item The 20. Nah, kalau saja para penyusup masuk ke lorong itu, mereka pasti akan memicu pengaktifan Avatara, karena sangat kecil kemungkinan kalau mereka akan melepas cincin Ainz All Gone-nya. Ini karena semua golem itu akan aktif jika ada seseorang yang menggunakan cincin Ainz All Gone dan masuk ke dalam area tersebut. Sehingga akan terjadi pertarungan lagi antara penyusup yang tersisa melawan para golem replika Supreme Being. Nah, kalau ternyata para penyusup berhasil mengalahkan semua golem itu, ini berarti mereka telah mendapatkan akses penuh terhadap semua harta yang dimiliki Nazarick. Dengan kata lain, Nazarick telah berhasil ditaklukkan 100%. Nah, itu tadi cerita mengenai proses yang akan terjadi jika saja Nazarick berhasil tertembus. Semua informasi tadi gue dapatkan dari berbagai macam pembahasan tentang Overlord yang sudah gue buat. Jadi besar kemungkinan kalian sudah pernah dengar beberapa informasi yang gue sampaikan tadi. Tapi karena gue belum pernah mengurutkan semua kejadian itu, makanya jadilah konten ini. Mungkin masih ada beberapa informasi yang gue lewatkan, tapi kalau memang ada, silahkan komen aja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada Sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Ziaul Haq dan juga Fadil. Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.